Hello Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan rombongannya menemukan mata air kehidupan dan kematian telah rusak dan dikuasai monster tua kejam berkekuatan puncak 8 bintang Dodi. Saat situasi kritis, Yuru membangkitkan warisan dan memanggil peri bulan yang menyegel monster itu serta mengungkap bahwa mata air telah kehilangan khasiatnya. Meski bisa dipulihkan dengan resiko kematian, Xiaoyan akhirnya memutuskan mencoba dan Mu Yingying memilih ikut bersamanya, menjadikan pemulihan mata air sebagai pertaruhan besar bagi masa depan mereka. Mu Yingying akhirnya tidak bisa lagi menahan emosinya. Nada suaranya meninggi, jelas menunjukkan kekhawatiran yang selama ini dia pendam. Dia menegaskan bahwa kondisi tubuh Xiaoyan saat ini sama sekali tidak layak untuk mengambil resiko. Kali ini, para penguasa reruntuhan secara khusus telah memerintahkannya untuk membawa Xiaoyan keluar dengan selamat dan mengembalikannya dalam keadaan utuh. Jika terjadi sesuatu, dia tidak akan mampu mempertanggungjawabkannya kepada wakil kepala aula Musushi. Namun di hadapan kekhawatiran itu, Xiaoyan justru menjawab dengan penolakan yang sangat tegas. Dia sama sekali tidak berniat mundur. Mu Yingying terdiam sejenak. Dia jarang sekali melihat sikap Xiaoyan menunjukkan kemarahan dan keteguhan seperti ini. Saat kembali berbicara, suaranya melemah bukan karena ragu, melainkan karena dia benar-benar memahami betapa pentingnya pilihan ini bagi Xiaoyan. Dia tahu betul kondisi tubuhnya sendiri, bahkan lebih baik daripada Xiaoyan. Justru karena itulah dia mengerti bahwa kesempatan ini mungkin adalah satu-satunya harapan Xiaoyan untuk keluar dari kebuntuan yang selama ini mengikatnya. Dia tidak sanggup membayangkan Xiaoyan terus hidup dalam keputusasaan. Namun Xiaoyan tetap bergeming. Dengan nada tertahan, dia menyatakan bahwa meskipun benda itu sangat berharga, nilainya tetap tidak sebanding dengan nyawa seorang rekan. Bagi Xiaoyan, tidak ada kekuatan atau kesempatan yang layak ditebus dengan pengorbanan orang yang berjalan bersamanya. Ketegangan itu akhirnya terputus oleh tawa ringan. Peri cahaya bulan yang sejak awal hanya mengamati tanpa ikut campur, akhirnya tertawa pelan. Seolah merasa geli melihat pertikaian mereka berdua. Tawa itu langsung menarik perhatian Mu Yingying. Dengan harapan yang jelas terpancar di matanya, Mu Yingying segera bertanya apakah sang senior memiliki solusi yang lebih baik. Peri bulan pun menjelaskan dengan nada tenang dan penuh keyakinan. Menurutnya, memperbaiki mata air sebenarnya tidak akan menguras kekuatan mereka secara berlebihan. Kerugian terbesar hanyalah hilangnya sebagian kecil dari sumber api suci. Dia mengakui bahwa dirinya tidak sepenuhnya memahami rahasia tubuh Xiaoyan, tetapi untuk memperbaiki mata air, yang dibutuhkan hanyalah kekuatan api suci itu sendiri. Prosesnya memang akan memberi tekanan pada tubuh dan menimbulkan cedera ringan, namun sama sekali tidak membahayakan nyawa. Penjelasan itu langsung membuat Mu Yingying merasa lega. Jika hanya luka ringan, maka dengan kemampuan Xiaoyan sebagai seorang alkemis, pemulihannya bukanlah sesuatu yang sulit. Peri bulan kemudian menegaskan bahwa mereka bisa melakukannya tanpa rasa ragu. Meski demikian, Xiaoyan tetap berhati-hati. Dia masih menanyakan kembali apakah cara itu benar-benar aman. Sejak awal, Xiaoyan telah memahami perasaan Mu Yingying terhadapnya. Justru karena itulah dia tidak ingin berhutang terlalu banyak. Mata air kehidupan dan kematian memang sangat berharga, tetapi dia tidak ingin Mu Yingying sampai terluka karena dirinya. Apalagi dia telah berjanji untuk membantu mencari saudara Mu Yingying. Melihat kegelisahan itu, peri bulan hanya tersenyum lembut dan meyakinkannya agar tidak perlu khawatir. Setelah semuanya jelas, Xiaoyan langsung memutuskan untuk bertindak. Dia menanyakan lokasi mata air tanpa membuang waktu lagi. Peri bulan menjelaskan bahwa mata air dari dua mata air kehidupan dan kematian berada di tepi dua pulau yang berbentuk melingkar. Mu Yingying segera melangkah maju dan mengajak Xiaoyan untuk berangkat. Saat mereka bersiap pergi, Yuru tak bisa menahan diri untuk mengingatkan agar mereka berhati-hati. Meskipun dia tidak bisa membantu Xiaoyan sekarang, di dalam hatinya dia telah bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan memperjuangkan perasaannya sendiri. Seperti yang selalu dikatakan ayahnya, jika menyukai sesuatu, maka harus diperjuangkan. Jika bahkan tidak berani berjuang, maka seseorang hanyalah seorang pecundang. Xiaoyan hanya menjawab singkat, lalu bersama Mu Yingying melompat ke dalam pusaran energi. Masing-masing mengambil sisi kiri dan kanan. Melihat hal itu, monster tua kejam yang masih terikat akhirnya berbicara dengan nada sinis. Dia menyatakan ketidakpercayaannya, menganggap mustahil bagi dua kaisar Dodi bintang 6 untuk memperbaiki mata air hanya dengan mengandalkan api suci. Bahkan dirinya sendiri pun tidak mampu melakukannya. Peri bulan menanggapi dengan tawa ringan. Dia menyatakan bahwa ketidakmampuan seseorang bukanlah patokan bagi orang lain, dan bahwa monster tua itu telah terlalu meremehkan kekuatan api suci. Setelah Xiaoyan dan Mu Yingying benar-benar menghilang, Yuru segera mengajukan pertanyaan mengenai runa warisan di dahinya. Saat ini, warisan adalah prioritas utamanya. Segala hal lain tidak ada apa-apanya dibanding itu. Peri bulan menjelaskan bahwa runa tersebut memang ia tanam sendiri. Runa itu memberi Yuru peluang lebih besar dibanding yang lain untuk mendekati warisan. Tetapi hasil akhirnya tetap sepenuhnya bergantung pada usahanya sendiri.
Yuru pun mengangguk penuh pengertian dan mengucapkan terima kasih, sembari tanpa sadar mengusap simbol bulan perak di dahinya. Peri bulan kemudian menambahkan bahwa setelah urusan mata air kehidupan dan kematian selesai, mereka harus segera menuju Pulau Guanghan menggunakan tanda masuk. Segala jawaban dan kebutuhan mereka berada di sana. Ketika Yuru bertanya apakah sang peri akan ikut, peri bulan menjelaskan bahwa dirinya kini hanyalah sisa jiwa ilusi yang tidak bisa bertahan lama. Namun di Pulau Guanghan masih ada avatar lain miliknya yang menyimpan warisan sejati. Sebelum menghilang, dia memastikan bahwa segel yang mengikat monster tua kejam itu tidak akan terlepas. Lalu menambahkan bahwa tanda masuk Pulau Guanghan bisa diambil langsung dari monster tua itu. Tak lama kemudian, sosoknya memudar perlahan, menghilang seperti cahaya bulan yang tenggelam. Monster tua kejam itu langsung mengumpat dengan wajah muram. Yuru melangkah maju dan menanyakan tanda masuk Pulau Guanghan. Monster tua itu langsung menyangkal dengan raungan keras, tetapi tekanan segera datang dari Shuki dan yang lainnya. Tatapan para wanita itu di sekelilingnya membuat hawa dingin merambah di punggungnya. Setelah menimbang cukup lama, dia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk menyerahkan benda itu. Dia memanggil sesuatu dari dalam pakaiannya. Dengan satu hentakan, seekor tikus berbulu perak terlempar keluar dan jatuh ke tanah sambil mengeluh dengan kesal. Monster tua kejam itu menyatakan bahwa itulah tanda masuk Pulau Guanghan dan menyuruh mereka segera pergi. Pemandangan itu membuat Kenshin tak bisa menahan tawa. Sulit dipercaya bahwa tanda masuk ke Pulau Guanghan justru berupa seekor tikus kecil. Namun tikus berbulu perak itu langsung membantah dengan penuh percaya diri, menegaskan bahwa dirinya sama sekali bukan tikus biasa. Kenshin sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. Ucapan yang keluar dari mulut tikus perak itu terdengar terlalu absurd untuk dianggap serius. Dalam persepsinya, meskipun ada monster yang mampu berbicara seperti manusia, yang biasanya tergolong seon, namun dari makhluk kecil berbulu perak ini dia sama sekali tidak merasakan fluktuasi kekuatan apapun. Makhluk itu tampak terlalu biasa. Namun sebelum Kenshin sempat mengomentari lebih jauh, Yuru justru menunjukkan ekspresi berpikir. Ingatannya seperti tersentuh oleh sesuatu yang lama tersembunyi di dalam warisan rune yang dia miliki. Makhluk ini, ucap Yuru perlahan, lalu melanjutkan dengan nada sedikit ragu. Sepertinya mirip dengan makhluk legendaris yang disebut tikus sayap perak. Ucapan itu langsung membuat suasana berubah. Shuki, Kenshin, Mufeng dan Ling Fuyao serempak menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Nama itu terdengar asing bagi sebagian besar dari mereka. Melihat reaksi tersebut, Yuru segera menjelaskan bahwa pengetahuannya bukan berasal dari pengalaman pribadi, melainkan dari informasi yang tercatat di dalam rune warisan yang dia terima. Menurut catatan tersebut, tikus sayap perak adalah makhluk istimewa yang pernah dipelihara oleh Dewi Bulan. Fungsinya bukan sebagai petarung, melainkan sebagai kunci hidup yang mampu membuka berbagai istana kuno, reruntuhan segel, dan pintu-pintu yang tak bisa diakses dengan kekuatan biasa. Kemampuan bertarungnya memang sangat lemah, bahkan bisa dikatakan nyaris tak berarti. Namun dalam hal membuka segel dan mekanisme kuno, makhluk ini hampir tidak tertandingi. Banyak reruntuhan yang mustahil dibuka dengan kekuatan kasar justru bisa dengan mudah diakses olehnya. Penjelasan itu membuat Kenshin mengangguk pelan. Bahkan dengan pengalaman luas yang ia miliki, dia belum pernah mendengar keberadaan makhluk seperti ini. Namun justru karena itulah informasi tersebut terasa masuk akal. Sementara itu tikus cahaya perak sendiri tampak sangat puas. Dadanya sedikit dibusungkan, wajah kecilnya penuh ekspresi bangga. Sekarang kalian tahu kan betapa hebatnya paman ini, katanya dengan nada sombong. Mufeng yang masih belum sepenuhnya yakin langsung mengajukan pertanyaan paling praktis. Dia ingin tahu apakah makhluk kecil ini benar-benar mampu membuka gerbang besi besar yang menjaga pintu masuk reruntuhan. Gerbang yang dipenuhi pola gosip dan formasi rumit. Jawaban tikus sayap perak penuh penghinaan. Baginya, gerbang semacam itu terlalu remeh. Dia bahkan mengklaim bisa membukanya hanya dengan satu jari. Mendengar itu, Yuru hanya mengambil keputusan. Dia mengundang tikus sayap perak untuk ikut bersamanya, sekaligus mengisyaratkan bahwa tujuan akhir rombongan adalah Pulau Guanghan, tempat yang jelas juga menarik bagi makhluk seperti itu. Tikus sayap perak tidak menolak, bahkan terlihat jelas bahwa dia sudah lama ingin pergi. Dia menyatakan ketidaksukaannya tinggal bersama monster tua kejam yang selama ini menahannya. Jika bukan karena keterbatasan kekuatan, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Ucapan itu memicu kemarahan monster tua tersebut, yang langsung memaki dan menyesali keputusannya tidak menelan tikus sayap perak sejak awal. Namun semua itu hanya dibalas dengan ejekan dan tawa puas. Meski begitu, tikus sayap perak bukan makhluk bodoh. Sebelum benar-benar bergabung, dia menetapkan syarat. Dia hanya membantu menunjukkan jebakan dan membuka segel atau kunci. Urusan menghadapi musuh sepenuhnya menjadi tanggung jawab rombongan, dan yang terpenting keselamatannya harus dijamin.
Shuki langsung menyetujui tanpa ragu. Selama makhluk ini bisa membuka jalan menuju Pulau Guanghan, dia tidak membutuhkan kontribusi lain. Keputusan pun diambil. Mereka akan menunggu hingga Xiaoyan dan Mu Yingying menyelesaikan urusan mata air kehidupan dan kematian. Setelah itu, rombongan akan langsung bergerak menuju Pulau Guanghan. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan Mu Yingying masuk ke mata air dari sisi yang berbeda. Begitu tubuhnya menyentuh air, Xiaoyan langsung merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Rasa dingin itu begitu tajam hingga membuatnya menggigil. Reaksi yang hampir tak pernah dia alami sebelumnya. Hal itu semakin menegaskan dugaannya. Mata air ini jelas tidak normal. Airnya memang tampak jernih dan tenang di permukaan, namun ada sesuatu yang salah di kedalamannya. Saat menyelam, Xiaoyan melihat kilau cahaya samar jauh di bawah sana. Rasa penasaran mendorongnya untuk terus turun, namun dia tetap menjaga kewaspadaan penuh. Dengan perlindungan api dan kekuatan jiwa, dia perlahan menembus kedalaman mata air. Di kedalaman tertentu, air mulai berubah keruh. Tekanan tak kasat mata itu muncul, seolah-olah seluruh mata air menolaknya. Arus air tiba-tiba menjadi ganas dan menyerangnya dari berbagai arah. Xiaoyan tahu betul bahwa bertarung di dalam air adalah kondisi terburuk baginya. Api ditekan oleh air dan kekuatannya akan sangat terbatas. Karena itu dia memilih bertahan dan menghindar, bukan melawan secara langsung. Semakin dalam dia menyelam, tekanan semakin besar. Hingga akhirnya di kedalaman hampir 100 meter, pandangannya tertarik pada sesuatu yang menempel di formasi batuan. Sebuah logam aneh yang memancarkan aura unik. Saat menyadari apa yang dilihatnya, mata Xiaoyan sedikit melebar. Itu ibu besi yang Zuan. Perhatian Xiaoyan sepenuhnya tertuju pada benda yang memancarkan cahaya biru samar di gugusan batu di dasar mata air. Hanya dengan sekali pandang, dia langsung mengenali apa itu, dan keterkejutannya bahkan tidak kalah saat dia menemukan api suci. Benda tersebut adalah ibu besi yang Zuan, salah satu bagian dari ibu besi misterius Yin Yang yang legendaris. Material ini dikenal sebagai bahan terbaik untuk menempa senjata ilahi. Sejak zaman kuno, keberadaannya hampir tidak pernah terdengar lagi. Bahkan banyak orang meyakini bahwa bahan ini telah sepenuhnya punah. Namun kini, di dasar mata air kehidupan dan kematian yang penuh misteri ini, Xiaoyan justru menemukannya. Penemuan ini langsung membuka berbagai kemungkinan di benaknya. Dengan ibu besi yang Zuan, penguasa kuno api abadi miliknya bisa diperkuat secara signifikan. Tidak hanya itu, pedang abadi patah yang pernah dia berikan kepada Mu Yingying juga memiliki peluang untuk dipulihkan ke kondisi sempurna. Meski begitu, Xiaoyan sangat memahami bahwa nilai sejati dari material ini baru akan benar-benar lengkap jika ibu besi yang Zuan dipadukan dengan ibu besi Yin Zuan. Keduanya bersama-sama membentuk ibu besi misterius Yin Yang, inti dari penciptaan senjata tingkat tertinggi. Jika hanya satu sisi yang digunakan, senjata yang dihasilkan tetap akan terasa kurang sempurna. Namun meski demikian, ibu besi yang Zuan saja sudah merupakan harta yang luar biasa langka. Pada saat ini, di bawah tubuh Xiaoyan terbentang sebuah formasi batu besar yang ukurannya mencapai puluhan meter. Struktur batu tersebut tampak menyatu dengan dasar mata air, seolah-olah membentuk satu kesatuan utuh. Tepat di tengahnya, lubang mata air yang seharusnya menjadi pusat aliran energi kehidupan dan kematian justru tersumbat oleh ibu besi yang Zuan seukuran kepalan tangan. Karena itulah mata air ini kehilangan fungsinya dan berubah menjadi mata air mati. Namun Xiaoyan tidak langsung bertindak. Nalurinya mengatakan bahwa keadaan ini tidak sederhana kelihatannya. Dengan karakter licik dan rakus milik monster tua kejam itu, mustahil dia tidak menyadari keberadaan material berharga ini. Bahkan jika dia tidak memahami fungsi sejatinya, demi mempertahankan hidupnya sendiri, dia seharusnya sudah menghancurkan atau menyingkirkan penghalang ini sejak lama. Fakta bahwa pintu masuk mata air masih utuh justru menimbulkan kecurigaan besar. Artinya, ada sesuatu di tempat ini yang bahkan membuat monster tua tersebut tidak berani bertindak sembarangan. Xiaoyan menahan niatnya untuk langsung mengambil ibu besi yang Zuan. Dia menarik kembali tangannya dan mulai mengamati sekeliling dengan lebih cermat. Ini sudah merupakan titik terdalam mata air. Tidak ada lagi jalur ke bawah, dan kekuatan jiwanya dengan jelas menunjukkan bahwa seluruh formasi batu di sini saling terhubung erat. Menghancurkannya dengan kekuatan kasar hampir mustahil dilakukan. Pada saat itulah, ucapan peribulan tentang perlunya api suci untuk memperbaiki mata air kembali terlintas di benak. Dia segera menyadari bahwa alasan monster tua itu tidak membuka jalan kemungkinan besar berkaitan langsung dengan api suci. Dengan keputusan itu, Xiaoyan mulai bertindak. Dia memanggil kristal api suci, dan dalam sekejap suhu di dasar mata air meningkat drastis. Hawa dingin yang sebelumnya menusuk tulang perlahan tergeser oleh kehangatan samar, bahkan menyerupai mata air panas. Saat api suci berwarna kuning tanah muncul, dasar mata air yang gelap langsung diterangi cahaya terang. Dalam kondisi ini, Xiaoyan akhirnya bisa melihat dengan jelas bahwa lubang mata air yang hanya sebesar
telapak tangan memang sepenuhnya tersumbat oleh ibu besi yang suan. Tanpa ragu, Xiaoyan mengendalikan api suci untuk mendekat dan menyentuh material tersebut. Meski kekuatannya sangat tertekan oleh lingkungan berair, dia tetap memaksakan serangan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Begitu api suci menyentuh ibu besi yang suan, energi api itu justru menghilang tanpa meninggalkan jejak. Xiaoyan segera menyadari bahwa material tersebut tidak sekedar tahan terhadap api, malah ia menyerapnya. Fenomena ini membuat Xiaoyan semakin waspada. Ibu besi yang suan dikenal sebagai material penampaan senjata, bukan entitas yang memakan energi. Namun kenyataan di hadapannya jelas membantah pemahaman umum. Saat energi api suci terserap, cahaya biru samar pada ibu besi yang suan perlahan berubah menjadi warna kuning tanah. Dan di dalam logam itu tampak denyutan energi api suci yang bergerak naik turun seolah hidup. Xiaoyan tidak panik, dia justru menyadari bahwa meskipun api suci terserap, material itu juga sedang bereaksi terhadapnya. Beberapa saat kemudian, sebagian energi api suci terpental keluar, menandakan bahwa ibu besi yang suan tidak sepenuhnya mampu menahan tekanan tersebut. Melihat hal itu, Xiaoyan meningkatkan intensitas serangannya. Dia menelan sejumlah besar pil obat untuk menopang konsumsi energi, lalu membanjiri ibu besi yang suan dengan api suci dalam jumlah lebih besar. Tujuannya jelas, memaksa material itu melepaskan cengkeramannya dan membuka kembali mata air. Pada saat ini hasilnya mulai terlihat. Segel yang menutup lubang mata air perlahan mengendur, menandakan bahwa upayanya tidak sia-sia. Sementara itu di sisi lain mata air kehidupan dan kematian, Mu Yingying juga menghadapi situasi yang serupa. Di dasar mata air tempat dia menyelam, sebuah material berwarna hitam kebiruan seukuran kepalan tangan menyumbat pintu masuk mata air. Tanpa disadari olehnya, benda itu adalah ibu besi Yin Xuan, pasangan alami dari ibu besi Yang Xuan. Saat Mu Yingying mencoba menyentuh material tersebut, perubahan drastis langsung terjadi. Energi di dalam tubuhnya mulai tersedot keluar dengan cepat, seolah-olah benda itu memiliki kehendak sendiri dan tengah melahap kekuatannya. Berbeda dengan Xiaoyan, Mu Yingying berada dalam posisi yang jauh lebih berbahaya. Ketika dia memanggil api sucinya untuk melawan, perubahan yang lebih mengerikan muncul. Api suci biru langit yang menyelimuti tubuhnya memicu transformasi pada kesadarannya. Aura sucinya lenyap, digantikan oleh perasaan rakus dan agresif yang asing. Tanpa dia sadari, roh api suci di dalam dirinya mulai mengambil alih kendali. Roh tersebut menyegel kelemahannya, mengungkap fakta mengejutkan tentang asal-usulnya sebagai sumber api suci yang pernah memiliki kekuatan secara makhluk abadi sebelum memilih bereinkarnasi menjadi manusia. Pilihan itu kini menjadi titik lemahnya. Dan lebih jauh lagi, roh itu bahkan menyebut Xiaoyan, seseorang yang melatih Fenju, dan menyiratkan bahwa jika identitas sejati Mu Yingying terungkap, konsekuensinya akan sangat berbahaya. Tawa aneh dan menyeramkannya pun menggema di dasar mata air, menandai bahwa bahaya sesungguhnya baru saja dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.